Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini saya berkunjung ke rumah Pak Rusdi. Terima kasih Pak Rusdi. Sama-sama. Sudah bersedia menerima kedatangan saya. Karena Pak Rusdi ini dosen, meskipun sekarang sudah pensiun, tetapi masih mengajar. Jadi, dan beliau juga alumni dari perguruan tinggi di New Zealand. S2 di Waikato University. Kemudian melanjutkan juga di universitas yang sama untuk S3-nya ya. Tentu beliau punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang bagaimana sumber ilmu pengetahuan itu diperoleh. Kalau di masyarakat kita masih dominan ilmu itu didapatkan dari orang, dari guru. Memang ini baik, tetapi perkembangan zaman menunjukkan ada sumber baru yang ini tidak kalah pentingnya, bahkan bisa jadi lebih kaya, lebih memudahkan, lebih cepat, dengan berbagai kelebihannya, sumber kepustakaan sifatnya. Sumber kepustakaan itu kalau di masyarakat kita awalnya tentang buku, gitu kan ya. Makanya kita dan kawan-kawan berkumpul dalam komunitas Jalan Buku. Pak Rusdi, Ya. Pak Rusdi kan punya pengalaman banyak di luar negeri dan sekarang juga di kampus gitu kan ya. Apakah buku itu masih perlu untuk mengeksplor ilmu pengetahuan? Ya. Di Waikato kan juga sudah maju ya. Sudah jauh lebih duluan ketimbang kita. Akses internet itu udah bagus sekali. Kita sekarang kampus kita juga sudah bagus juga. Bahkan di SMA anak-anak juga sudah terjadi proses pembelajaran dengan internet. Bagaimana menurut Pak Rusdi, berdasarkan pengalaman-pengalaman itu, sumber ilmu pengetahuan selain guru, selain dosen? Ya. Saya kira di barat kemajuan barat itu salah satunya adalah pada perpustakaan dia. Perpustakaannya? Ya, jadi ada komitmen ya dari pemerintah mereka untuk membangun perpustakaan yang betul standar betul. Standar dalam pengertian satu, jumlah bukunya juga cukup memadai gitu ya. Hampir mencukupi seluruh kebutuhan. Kalau di universitas saya semua prodi itu ya terakomodasi kebutuhan. Semua kebutuhan literatur untuk prodi, semua prodi bukunya ada di sana. Bukunya ada, terakomodir gitu. Jadi jumlah buku itu ya saya kira mungkin sudah ratusan ribu gitu ya. Jadi kalau kita taruhlah misalnya jumlah prodi itu sekitar 100 ya, atau 75-100 prodi gitu ya, itu sudah tercover semuanya begitu dalam bentuk buku referensi ya. Saya katakan buku referensi ya, karena buku yang ada di perpustakaan itu relatif adalah buku yang sudah terseleksi. Jadi mereka tidak menerima asal buku. Tidak asal buku masuk? Ya, tidak. Tapi buku yang akan menjadi referensi untuk mendukung proses perkuliahan. Nah, itu ya. Jadi, karena itu apa? Karena nanti akan berkait dengan penugasan dosen. Jadi setiap dosen itu memberi penugasan itu sudah dia pikirkan akses kepada referensinya gitu. Maaf, kalau dosen itu menghadapi umpamanya 15 orang mahasiswa. Lalu kalau dia ada penugasan, buku untuk 15 orang itu tersedia di perpustakaan? Iya. Jumlahnya ini, kalau kebetulan tidak sedia dalam pengertian dipinjam oleh mahasiswa lain, maka itu ada kemungkinan dia bisa mendapatkan akses meminjam ke perpustakaan lain di luar kota. Nah, di kampus lain gitu. Iya. Gitu. Jadi ada silang begitu ya. Nah, itu yang saya kira
ya yang tradisinya sudah bagus gitu. Jadi saya lihat perpustakaan itu di Barat itu memang sudah maju, ya. Satu jumlah buku dan ininya itu sudah diperhitungkan betul dengan kebutuhan belajar mahasiswanya begitu ya, belajar mahasiswa dan dosen gitu. Jadi itu satu. Nah, yang kedua pemilihan referensi itu referensi yang sudah terseleksi. Jadi buku itu memang buku-buku dalam tanda kutip yang menjadi bacaan yang sudah teruji ya ini dipublish biasanya sudah melalui publish begitu ya, atau melalui ada proses akademik di kampus. Misalnya bedah buku atau apa gitu ya. Kalau buku itu sudah lewat uji itu ya dia lolos sebagai referensi di perpustakaan begitu. Nah, yang kedua, referensi yang juga mungkin yang di kita belum begitu ini yaitu jurnal-jurnal. Jurnal ya? Jurnal-jurnal. Jadi mereka itu banyak sekali jurnal, termasuk di jurnal pendidikan itu ya. Itu jumlahnya puluhan gitu. Jadi kita itu terus terang ketika saya belajar sana, saya bukannya bingung mencari referensi, tapi saya bingung memilih referensi. Saking banyaknya gitu. Nah, ini kan dibutuhkan keterampilan khusus lain. Jadi mereka sudah pada advance. Kalau kita di Indonesia itu kesulitan mencari referensi yang pas, di sana kesulitan memilih sedemikian banyak referensi, mana yang paling pas gitu. Nah, Anda bayangkan, itu yang bagi saya rindukan. Kapan di Indonesia itu terjadi semacam itu? Ya, jadi kita itu diberi akses, beri kemudahan ya dengan kepustakaan yang tersedia secara penuh gitu ya, secara lebih gitu ya, dan kita tinggal memilih gitu ya, memilih buku referensi, bahkan juga bisa bermacam-macam perspektif yang muncul dari referensi ada gitu, tinggal memilih. Jadi waktu saya di sana itu saya kebingungan memilih yang pas, karena untuk itu harus dibaca semua. Nah, kan ini kalau ingin kita paham sebuah mana buku yang lebih pas itu kan kita harus baca gitu. Maaf Pak Rusdi, itu dalam bentuk buku fisik. Buku fisik ya? Ya, bukan jadi, digital, bukan. Itu yang fisik aja mereka punya. Mereka punya mungkin ratusan ribu inilah ya judul gitu ya. Jadi itu mengakomodir gitu. Jadi saya kalau meminjam buku sekali ke perpustakaan itu karena saya kebetulan waktu itu agak jauh dari kampus. Jadi saya nggak mau bolak-balik. Sekali minjam itu saya bisa minjam 15 sampai 20 buku. Gitu. Anda bayangkan, satu mahasiswa. Nah, itu ada ribuan. Iya. Itu kan ya tidak terbayangkan. Makanya di sana perpustakaan itu besar sekali. Iya. Perpustakaan besar sekali. Jadi ruang bacanya juga besar, kemudian ruang referensinya juga besar, ada ruang jurnalnya juga besar begitu. Kemudian pilihan lain adalah di luar bentuk yang bersifat fisik buku, ada yang bentuk dalam bentuk mikrofilm. Ya, mikrofilm itu ya itu bisa diakses biasanya untuk kalau kita butuh misalnya biasanya orang jurusan hukum ya butuh referensi dari buku-buku lama atau dokumen-dokumen lama, undang-undang lama, itu sudah dalam bentuk mikrofilm. Dan itu kita bisa akses minta itu. Bahkan di sana didukung juga kalau kita butuh kita diberi akses kartu kartu fotokopi gitu ya. Kita bisa fotokopi sendiri. Jadi tidak lain ini. Jadi self service gitu. Kita cari buku, silahkan mengkopi. Anda bisa diberi akses gitu. Nah, saya kira ini kan sesuatu yang di kita belum budaya begini ya, budaya kampus yang seperti ini belum terbentuk benar gitu. Kaitannya dengan fasilitas juga Pak Rusdi. Iya, kan penyediaan oleh kampus itu belum memadai kan? Itu persoalannya. Dan kampus tidak memadai karena pemerintah belum bisa memfasilitasi itu dengan baik. Betul, itu. Gitu kan ya. Nah, di sana itu kan pemerintah pemerintah di sana intervensinya ya intervensi ini memfasilitasi, memberi dana ya, memberi dukungan ini, tapi dia tidak kepada kebijakan kampus mereka tidak boleh. Nah, paling nanti kalau mau mereka akan dudukan perwakilannya di vice presiden kampus. Nah, itu memang ada orang pemerintah satu. Karena ingin mengawal pengawasan dari mereka kan sistemnya block grant ke kampus itu. Jadi kampus itu diberi dana gitu ya, nah silakan dipakai dan dipertanggungjawabkan. Jadi buku yang dibeli kebijakannya terserah kepada kampus. Disesuaikan dengan prodinya, disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing, kira-kira begitu.
Pak Rusdi, kan waktu Pak Rusdi di Waikato University itu sudah zaman internet kan Pak Rusdi? Ya, betul. Awal internet saya sampai di sana itu. Awal internet. Ya, gitu. Akses untuk digital library sudah sejauh mana pada waktu itu? Sudah mulai. Jadi saya sudah bisa mengakses ini misalnya pesan buku atau itu buku dari rumah. Tidak dari kampus, saya sudah bisa akses begitu. Karena kecepatan internetnya tinggi. Nah, itu yang kedua mungkin ya, ketika dibandingkan kalau sekarang mungkin di Indonesia sudah mulai cepat ya. Tapi tahun 90 Indonesia itu internetnya kan lambat sekali. Nah, di sana itu cepat sekali. Kita dalam hitungan detik itu kita sudah tersambung ke kampus gitu. Padahal jarak saya cukup jauh gitu ya dari kampus, kita bisa mengakses. Bisa meminjam dari rumah, nanti tinggal kampus itu ngambil bukunya saja begitu. Iya. Nah, Pak Rusdi, memang saya alami juga, saya melihat bagaimana kalau di universitas-universitas di luar negeri, di negara-negara barat umpamanya, perpustakaan itu memang luar biasa, bagus sekali, besar, banyak koleksinya. Apa kondisi di Indonesia sekarang ini belum banyak berubah Pak Rusdi? Bagaimana menurut Pak Rusdi? Untuk beberapa perguruan tinggi saya kira sudah berubah ya. Tapi secara umum ini belum. Karena satu kan butuh ada namanya political will. Komitmen dari pemerintah, kemudian juga pimpinan universitas punya komitmen untuk membangun perpustakaan yang standar tadi. Nah, itu yang di kita belum. Karena kita melihat kebutuhan itu belum sepenuhnya. Nah, apalagi sekarang terjadi loncatan internet. Dari internet ini kemudian saya sekarang ada yang saya agak khawatir ya. Ketika saya mengajar sekarang di kampus ya, itu mahasiswa kok larinya ke Google. Tidak lari ke buku referensi. Kalau ke Google itu kan hutan. Ya, informasi hutan yang akurasi mutunya itu kan tidak standardized. Betul itu. Nah, itu bahaya. Kalau dia kemudian mengambil pemahaman ya, konsep yang tidak pas gitu, itu bahaya, saya bilang begitu. Iya. Nah, ini yang mungkin perlu ya, kalau saya lihat pemerintah harus punya political will. Termasuk pimpinan universitas ini membangun perpustakaan yang standar untuk mendukung proses. Jadi meskipun zamannya sudah zaman internet, zaman digital, tetapi perpustakaan buku secara fisik, koleksi-koleksi buku secara konvensional masih tetap diperlukan. Saya kira masih dibutuhkan. Ya, karena dengan buku-buku itu lalu lebih bisa pengukurannya lebih terukur ya. Itu satu. Yang kedua kan begini, kalau memang di internet sekarang kita sudah bisa juga mendapatkan referensi e-book gitu ya. Ya, e-book. Nah, tapi kan e-book yang free kan terbatas. Iya. Yang harus berbayar. Harus bayar juga. Nah, bayar itu kan mahal. Hitungannya dolar kemudian ketika buku akses luar negeri, misalnya Amazon dan seterusnya gitu. Nah, artinya sampai saat ini apalagi untuk kondisi kita, maka buku bentuk fisik itu masih dibutuhkan. Nah, cuman persoalan ini kan kita ya melihat pada persimpangan jalan gitu ya. Jadi satu, ada teknologi yang mendesak kita untuk membuat juga buku berbasis teknologi ya, online begitu ya, virtual. Kemudian pada sisi lain kita masih butuh gitu. Karena perpustakaan kita hari ini boleh dihitung dengan jari yang standar itu. Selain pemahaman atau penguasaan teknologi informasi di kita juga belum advance ya. Betul, ya. Tidak semua kampus bisa menerapkan teknologi baru sedia untuk kepustakaan gitu kan ya. Ya, karena investasinya besar ya. Saya lihat misalnya untuk untuk menyiapkan perangkat infrastruktur IT di kampus itu kan besar. Iya. Itu kan bisa miliaran gitu kan. Nah, sering kampus tidak siap ini. Iya. Biasanya rektor pimpinan yang punya political will, yang kemudian punya visi jauh, ini biasanya mau melakukan. Iya. Nah, tapi banyak yang rektor pemerintah sayang bukan uang yang dia belum bisa mengukur ini gitu, mengukur feedback umpan balik dari ini ya, break even point maksudnya, break even point dari investasi teknologi ini gitu. Iya. Itu persoalan. Jadi kita di persimpangan jalan sebenarnya gitu. Iya. Nah, karena itu buku fisik saya kira buat kita masih
Mungkin Iya, iya. perkiraan saya 5-10 tahun ini masih. Masih dibutuhkan. Iya. Kawan-kawan sekalian, terutama kawan-kawan yang sekarang masih duduk di pemerintahan, termasuk juga di kampus, di decision maker di kampus atau di sekolah-sekolah. Kenyataan bahwa meskipun sekarang ini kita sudah masuk ke era baru, revolusi 4.0, 5.0 gitu kan, tetapi fakta kita masih membutuhkan situasi pembangunan pendidikan yang katakanlah dalam tanda petik tertinggal kemarin itu, yang tradisional. Buku salah satu contohnya. Buku secara fisik masih dibutuhkan oleh sekolah, kampus, dan lingkungan belajar anak-anak didik kita, mahasiswa-mahasiswa kita. Nah, jadi pemerintah tidak bisa langsung loncat, gitu, loncat. Kenapa? Karena masyarakat kita juga perlu transisi. Belum siap. Perlu transisi. Ketika jaringan internet diperluas, diperbanyak, justru kita lari ke Google. Mohon maaf, pemilik Google. Bukan berarti kita tidak suka sama Google. Google sangat membantu. Tetapi referensi atau buku literatur yang ada di Google yang standar keilmuan itu kan berbayar. Gitu kan ya. Sedangkan mahasiswa tidak semuanya bisa begitu. Kampus belum tentu bisa memfasilitasi. Jadi Pak Rusdi katakan tadi, mungkin di Waikato juga dulunya begitu kan, tidak langsung gitu kan ya. Jadi masa transisi ini kalau dalam pandangan Pak Rusdi bisa jadi 5 sampai 10 tahun mendatang itu buku secara fisik masih diperlukan di perpustakaan untuk memperkaya koleksi referensi. Mungkin referensi pokok terlebih dahulu ya, Pak Rusdi ya. Ini dosen di prodi masing-masing. Iya, jangan sampai dosen yang pengampu sebuah mata pelajaran, mata kuliah atau program studi tertentu kesulitan menyuruh mahasiswanya untuk memperluas atau mengeksplor di buku-buku, di referensi karena tidak tersedia. Itu persoalannya. Jadi buku digital oke, sudah saatnya diperkenalkan gitu kan ya. Tetapi buku fisik sebagaimana yang kita dengan kawan-kawan di Jalan Buku masih tetap menggalakkannya. Dan dengan demikian, Pak Rusdi katakan, kebiasaan, habit atau latihan menulis, ya, writing skill dalam bentuk yang sangat tradisional, sangat konvensional sampai kepada yang digital tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat kita itu, ya, kerja ilmu pengetahuan antara lain setelah penelitian gitu kan ya, menulis gitu. Kalau tidak ada menulis, maka nanti tidak ada buku. Kalau tidak ada buku berarti penyebaran ilmu pengetahuan itu terhambat. Anak-anak muda, milenial lalu tidak bisa mengakses buku. Larinya ke internet yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan ya. Apa pesan Pak Rusdi terhadap anak-anak mudanya? Bukan pemerintah, bukan pemangku kebijakan di kampus. Anak-anak muda, mahasiswa, atau malah anak-anak SMA yang semangat belajarnya tinggi, tetapi masih punya keterbatasan akses. Ya, saya kira tetap itu ya, mencoba membuat keseimbangan. Silahkan ya mencari akses awal, referensi itu lewat digital, internet. Tapi kemudian itu harus ditelusuri langsung ke bentuk lain, ke bentuk yang fisiknya gitu. Karena terus bilang begini, kalau dalam bentuk digital itu ada kesulitan ini ya, akses membayar tadi ya. Nah, itu untuk mahasiswa agak sulit, bahkan untuk dosen sekalipun juga ada kesulitan, ya kan ini gitu. Nah, tapi kan kalau dalam bentuk fisik kan dia bisa berbagi ya. Kalau mahasiswa, pengetahuan saya itu biasa mereka bisa sharing, beli satu buku, kemudian mereka bagi kopi bersama-sama. Atau gitu, bisa pinjaman gitu. Pinjaman gitu semacam gitu. Jadi kalau saya buatlah keseimbangan ya, budaya membaca digital dengan budaya membaca buku konvensional itu tetap dilakukan. Karena beda ya. Karena kalau di sekarang itu ternyata kalau digital itu, kalau kita di screen itu membaca terlalu lama, itu ada kelelahan mata. Iya. Itu ada lelah gitu ya. Nah, tapi kan kalau buku kita
bisa melakukan interupsi, jeda. Kita Iya. tutup dulu gitu ya, atau kita batasi dengan pembatas baca buku gitu. Tapi kalau di internet kan agak ribet. Harus Iya. matikan lagi, itu kan Iya. buka akses lagi. Nah, itu. Betul. Jadi masih ada plusnya lah, buku fisik itu masih ada plusnya gitu. Karena ya seperti saya juga sekarang, saya masih mengakses koran fisik gitu ya. Oh ya, Karena baca koran seperti iya, ini ya masih. iya, itu lebih ini karena saya Iya. bisa membuka lagi kapan waktu gitu kan. Lebih praktis. Kalau digital lewat internet kan saya harus buka akses lagi gitu kan. Kemudian kalau ada cuaca lagi ini jaringan tidak bagus, itu kan putus-putus gitu. Jadi masih ada kelemahan gitu. Nah, untuk itu kalau saran saya, mari kembangkan budaya baca kita, ya baik budaya baca digital maupun budaya baca yang konvensional melalui. Tentang peran gurunya sendiri, Pak Rusdi, guru dan dosen. Kan kalau di dalam tradisi budaya Islam pada zaman kebudayaan Islam yang maju dulu ya, baca kitab itu kan tidak boleh berhenti di baca kitab saja kan, harus juga ke gurunya. Jadi ada kontrol, ada saringan dan lain sebagainya oleh guru. Kalau zaman sekarang itu masih memungkinkan atau masih diperlukan tidak yang seperti itu? Saya kira perlu. Dan bahkan dengan akses teknologi sekarang itu sebenarnya lebih dimudahkan. Ya misalnya sekarang ada budaya baru sekarang itu kan budaya webinar sekarang. Gimana? Webinar. Oh, webinar. Ya, Iya. diskusi Oh iya. digital Iya. itu adalah bagian untuk mengkonfirmasi apakah bacaan kita sudah benar atau belum. Artinya Tapi diadu mahasiswa, siswa atau pelajar pembaca buku itu harus mengkonfirmasi ke orang yang lebih menguasai ilmunya. betul. Mungkin gurunya sendiri, dosennya sendiri, atau bisa juga Kita mengundang orang lain. penulis buku itu sendiri gitu. Iya, penulis buku umpamanya ya Macam itu. betul. Karena zaman sekarang dengan kecenderungan digital di internet ini kan ilmu kalau tidak terampil menyeleksi, orang kemudian akan terjebak menerima informasi pengetahuan yang tidak valid. Nah, bagaimana untuk mengontrolnya? Ya ini harus dikonfirmasi. Iya. Kita ciptakan forum-forum. Nah, forum-forum uji publik tadi terhadap bacaan kita tadi ya, atau sekarang akses untuk itu kan webinar itu sekarang ratusan setiap hari itu tinggal kita masuk saja sebenarnya gitu. Iya. Kalau memang ada beberapa ini yang perlu dibayar gitu, tapi juga banyak juga yang gratis sekarang. Ya, paling juga disuruh daftar gitu. Betul, kan gitu kan ya. Gitu. Baik, Pak Rusdi, menarik sekali. Artinya kalau di dalam Islam itu kan ada ajarannya gitu kan. Membaca itu kalau sendirian maka yang nemani setan. Jadi bisa jadi kita dapat ilmu sesat. Tapi kalau kita membaca bersama guru, gitu berarti kita dikonfirmasi, diuji tentang pengetahuan kebenaran yang kita dapatkan dari buku itu. Kalau ada ajaran-ajaran sesat atau definisi-definisi dalil-dalil ilmu pengetahuan yang ternyata keliru, itu kan cepat dikontrol oleh gurunya. Jadi meskipun belajar merdeka, tidak merdeka dalam artian bebas, kebablasan, gitu kan ya, tidak bisa. Jadi jangan salah paham juga dengan kebijakan Menteri Pendidikan tentang belajar merdeka. Ya betul, itu harus dipahami dalam konteks yang pasnya begitu. Baik Pak Rusdi, terima kasih sekali. Kita sudah berbincang tentang perbukuan ini. Mudah-mudahan ada kesempatan yang lain kita berbincang lain yang lebih luas lagi. Ya, kawan-kawan sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama Pak Rusdi dan saya pada channel Jejak Langkah dan Jalan Buku pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.